Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2019. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai parameter pemotongan pada proses pembubutan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah praktik pemesinan. Sebelumnya, tujuan pembelajaran dari video ini yaitu menetapkan kecepatan potong atau cutting speed pada proses pembubutan, menerapkan kecepatan potong cutting speed pada proses pembubutan, menghitung putaran revolution per menit pada proses pembubutan, lalu menerapkan putaran revolution per menit pada proses pembubutan, menghitung kecepatan pemakanan feed pada proses pembubutan, menghitung kecepatan pemakanan pada proses pembubutan, lalu menghitung waktu pemesinan pada proses pembubutan, dan yang terakhir menerapkan waktu pemesinan pada proses pembubutan. Lalu untuk memulai materi ini, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu proses pembubutan itu apa. Proses bubut merupakan salah satu dari berbagai macam proses pemesinan, di mana proses pemesinan sendiri adalah proses pemotongan logam yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda kerja dengan pahat potong yang dipasang pada mesin pekakas. Dalam pembubutan ada 3 gerakan utama yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu gerakan pemakanan dengan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu, sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja atau biasa disebut dengan proses bubut rata. Selanjutnya, proses bubut tirus, taper turning. Proses bubut ini sebenarnya identik dengan proses bubut rata yang sebelumnya dijelaskan tadi. Hanya jalannya pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja atau taper. Selanjutnya yaitu pemakanan yang identik dengan proses bubut rata, tetapi arah gerakan terhadap sumbu benda kerja atau pemakanannya menuju ke sumbu benda kerja atau surface. Dapat dilihat ada 3 gambar di atas, yaitu proses bubut rata, proses bubut permukaan, dan bubut tirus. Dalam pembubutan terdapat proses pemesinan yang dapat dilakukan oleh mesin bubut. Berikut adalah beberapa proses yang dapat dilakukan oleh mesin bubut. Yang pertama yaitu bubut dalam atau internal turning, proses pembubutan lubang dengan mata bor drilling. Lalu proses memperbesar lubang atau boring, pembuatan ulir, thread cutting, dan yang terakhir pembuatan alur atau grooving. Berikut ini gambar yang dapat kalian lihat proses pemesinan yang dapat dilakukan pada mesin bubut. Yang pertama yaitu pembuatan pinggul atau chamfering, terdapat pada gambar A. Pembuatan alur pada gambar B, pembuatan ulir pada gambar C, dan pada gambar D yaitu pembubutan ulir atau threading. Pada gambar E pembuatan lubang boring, maksud saya pembuatan lubang drilling. Lalu pembuatan kartel atau knurling. Selanjutnya, parameter pemotongan pada proses pembubutan. Parameter pemotongan pada proses pembubutan yaitu informasi berupa dasar-dasar perhitungan
rumus dan tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut. Di antaranya, yang pertama yaitu kecepatan potong, yang kedua yaitu kecepatan putaran mesin, yang ketiga kecepatan pemakanan, dan yang keempat yaitu waktu proses pemesinan. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu kecepatan potong atau cutting speed yang disingkat CS. Kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman menghasilkan total dalam satuan panjang waktu meter per menit atau feet per menit. Ilustrasi kecepatan potong pada proses pembubutan dapat dilihat pada gambar di atas. Pada tabel kita lihat bahan dan pahat bubut sudah ditentukan untuk kecepatan potongnya. Jadi teman-teman bisa untuk menentukan kecepatan potong langsung saja melihat tabel pada gambar tersebut. Selanjutnya, parameter yang harus kita perhatikan yaitu kecepatan potong. Pada gerak putar seperti mesin bubut, kecepatan potong adalah keliling lingkaran benda kerja V dikali D dikalikan dengan putaran atau N. Atau bisa juga menggunakan rumus singkat seperti ini. CS sama dengan V dikali D dikali N. Keterangannya, D yaitu diameter benda kerja, N yaitu putaran mesin atau benda kerja, lalu V yaitu nilai konstanta. Kita dapat menggunakan 3,14. Selanjutnya yaitu kecepatan putaran mesin bubut revolution per menit atau disingkat dengan RPM. Yang dimaksud kecepatan putaran mesin adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk dilakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Maka dari itu untuk mencari besarannya, putaran mesin sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Pada kecepatan putaran mesin bubut terdapat tabel pada biasanya di mesin itu terdapat tabel untuk mengatur kecepatan putaran mesin bubut. Kita dapat memperhatikannya untuk mengaturnya. Kecepatan putar mesin. Mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan yaitu putaran mesin atau benda kerjanya. Dengan demikian, rumus besar untuk menghitung putaran mesin bubut yaitu N sama dengan 1000 CS RPM dibagi V dikali D. Keterangannya yaitu D adalah diameter benda kerja, CS yaitu kecepatan potong meter per menit, V yaitu nilai konstanta. Dapat dilihat tabel untuk mengatur kecepatan putar mesin. Kita bisa langsung menentukan kecepatan dengan melihat tabel tersebut. Selanjutnya kecepatan potong. Sebuah baja lunak berdiameter 62 mm akan dibubut dengan kecepatan potong 25 meter per menit. Kecepatan putaran RPM-nya yaitu, kita buat terlebih dahulu, diketahui D yaitu 62 mm dan CS yaitu 25 meter per menit. Untuk penyelesaiannya, N sama dengan CS dikali 1000 per V dikali D. Lalu CS kita masukkan 25 dikali 1000
dan V-nya yaitu 3,14. D kita masukkan 62 mm. Lalu hasilnya yaitu N sama dengan 128,415 rpm. Lalu untuk contoh soal berikutnya, sebuah benda kerja yang terbuat dari baja karbon dengan diameter dan 90 mm akan dibubut sehingga diameternya menjadi 40 mm. Berapa putaran mesin yang digunakan jika pahat terbuat dari HSS dan diinginkan hasil pembubutan yang halus? Diketahui D yaitu 90 mm, benda kerja dari baja karbon, pahat dari karbida. Hasil pembubutan halus dari hasil pembacaan tabel tadi, kecepatan potong CS yaitu 70 sampai 90 meter per menit. Kita ambil saja 90 meter per menit. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu N sama dengan CS dikali 1000 dibagi V dikali D. Kita masukkan saja nilainya. CS yaitu 90 dikali 1000, V-nya 3,14, lalu dikali D 90 mm. Lalu kita dapatkan hasil 318,47 rpm. Selanjutnya kecepatan pemakanan. Besarnya kecepatan pemakanan pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut F dalam satuan milimeter per putaran dikalikan seberapa besar putaran mesinnya N dalam satuan putaran. Maka rumus untuk mencari kecepatan pemakanan adalah F sama dengan F dikali N milimeter per menit. Keterangannya F yaitu besar pemakanan atau bergesernya pahat milimeter per menit, N yaitu putaran mesin putaran per menit. Kecepatan pemakanan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu bahan alat potong, kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, lalu sudut-sudut sayat alat potong, dan yang terakhir ketajaman alat potong dan kesiapan mesin yang digunakan. Kecepatan pemakanan. Pada umumnya untuk proses pengasaran ditentukan pada kecepatan pemakanan tinggi karena tidak memerlukan hasil permukaan yang halus, waktu pembubutan lebih cepat. Lalu pada proses penyelesaian atau finishing digunakan kecepatan pemakanan rendah dengan tujuan mendapatkan kualitas hasil penyayatan yang lebih sehingga hasilnya halus, waktu pembubutan lebih cepat. Kecepatan pemakanan. Besarnya kecepatan pemakanan pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut dalam satuan milimeter per putaran dikalikan seberapa besar putaran mesinnya dalam putaran satuan putaran. Maka rumus untuk mencari kecepatan pemakanan yaitu F sama dengan F dikali N. Keterangannya yaitu besar pemakanan atau bergesernya pahat milimeter per putaran, N putaran mesin putaran per menit. Kecepatan pemakanan. Sebuah benda kerja akan dibubut dengan putaran mesinnya 750 putaran per menit dan besar pemakanannya yaitu 0,2 mm per putaran. Dapat kita ketahui yaitu F sama dengan 0,2 mm putaran, N yaitu 750 putaran per menit. Lalu pertanyaannya, berapa besar kecepatan pemakanannya? Kita masukkan saja rumusnya,
F sama dengan F dikali N. Kita masukkan lagi 0,2 dikali 750 yaitu 100 mm per menit. Jadi pahat bergerak sejauh 150 mm selama 1 menit. Selanjutnya yaitu kecepatan pemakanan. Contoh soal yang kedua, sebuah benda kerja berdiameter 40 mm akan dibubut dengan kecepatan potong 25 meter per menit dan besar pemakanannya 0,2 mm per putaran. Pertanyaannya, berapa besar kecepatan pemakanannya? Kita jawab langsung saja. CS-nya yaitu 25, D yaitu 40. 1000 dikali 25 3,14 dikali 40 didapatkan hasil 199,044. Kita bulatkan menjadi 199 rpm. Lalu untuk mencari besar kecepatan pemakanannya yaitu F dikali N. F sama dengan 0,2 dikali 199 didapatkan hasil 39,8 mm per menit. Jadi pahat bergerak sejauh 39,8 mm selama 1 menit. Waktu proses pemesinan. Waktu pemesinan bubut. Dalam membuat suatu produk atau komponen pada mesin bubut, lamanya waktu proses pemesinannya perlu diketahui atau dihitung. Hal ini penting karena dengan mengetahui kebutuhan waktu yang diperlukan, perencanaan dan kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Apabila diameter benda kerja, kecepatan potong, dan kecepatan penyayatan atau pergeseran pahatnya diketahui, waktu pembubutan dapat dihitung. Selanjutnya, waktu pemesinan bubut rata. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pemesinan bubut antara lain seberapa besar panjang atau jarak tempuh pembubutan dalam satuan milimeter dan kecepatan pemakanan F dalam satuan milimeter. Pada gambar di selanjutnya menunjukkan bahwa panjang total pembubutan adalah panjang pembubutan rata ditambah start awal pahat, atau L total sama dengan LA ditambah L. Untuk nilai kecepatan pemakanannya dengan berpedoman pada uraian sebelumnya, F sama dengan F dikali N. Berikut gambar yang ilustrasi pada waktu proses pemesinan. Kita dapat mengetahui TM yaitu waktu pemesinan bubut rata, L yaitu panjang pembubutan rata, LA yaitu jarak start pahat, L yaitu panjang total pembubutan rata, dan F yaitu kecepatan pemakanan dengan satuan milimeter per menit. Rumusnya yaitu TM sama dengan L per F, dan L yaitu LA ditambah L. Contoh soal berikutnya. Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar sama dengan 40 mm akan dibubut rata menjadi 30 mm sepanjang 65 mm dengan jarak start pahat 4 mm. Data-data parameter pemesinan ditetapkan sebagai berikut. Putaran mesin sama dengan 500 putaran per menit dan pemakanan mesin dalam satuan putaran 0,05 mm per putaran. Pertanyaannya,
Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan rata sesuai data di atas apabila pemakanannya dilakukan satu kali pemakanan atau proses. Rumusnya yaitu L sama dengan LA tambah L. Langsung masukkan saja 65 ditambah 4 sama dengan 69 mm. Untuk mencari kecepatan putaran mesinnya yaitu 0,05 dikali 500 didapatkan 25 mm per menit. Lalu untuk mencari waktu pemakanan yang diperlukan dalam proses tersebut yaitu Tm sama dengan L per F. Langsung dimasukkan saja L-nya yaitu 69 dan F 25 mm per menit. Didapatkan hasil 2,76 menit. Contoh berikutnya, sebuah benda kerja dengan diameter 30 mm dibubut sepanjang 70 mm dengan jarak start pahat 4 mm. Data-data parameter pemesinannya ditetapkan sebagai berikut. Kecepatan potong yaitu 25 meter per menit. Pemakanan mesin dalam satuan putaran yaitu 0,03 mm per putaran. Untuk penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu N dari data tersebut. 25 dikali 1000 dibagi V dikali 30 didapatkan hasil 265,393 rpm dan dibulatkan jadi 265 rpm. L sama dengan LA ditambah L sama dengan 4 ditambah 70 sama dengan 74. Untuk mencari F dikali N yaitu 0,03 dikali 265 sama dengan 7,95 mm per menit. Untuk mencari waktu pemakanan Tm sama dengan L per F. Langsung dimasukkan saja 74 dibagi 7,95 yaitu didapatkan hasil 9,308 menit. Waktu pemesinan bubut muka. Perhitungan waktu pemesinan bubut muka pada prinsipnya sama dengan menghitung waktu pemesinan bubut rata. Perbedaannya hanya terletak pada arah pemakanannya yaitu melintang. Pada gambar di bawah menunjukkan slide selanjutnya menunjukkan bahwa panjang total pembubutan adalah panjang pembubutan muka ditambah start awal sehingga L sama dengan R ditambah LA sama dengan D per 2 ditambah LA. Untuk nilai kecepatan pemakanan dengan mengacu pada uraian sebelumnya, F sama dengan F dikali N. Selanjutnya rumus yang kita perlukan untuk waktu pemesinan bubut muka yaitu waktu pemesinan bubut muka sama dengan panjang pembubutan muka atau L dibagi kecepatan pemakanan atau F dengan Tm sama dengan L per F. L sama dengan D per 2 ditambah LA. Lalu F seperti sebelumnya, F sama dengan F dikali N. Keterangan D yaitu diameter benda kerja, F yaitu pemakanan dalam satu putaran, dan N yaitu putaran benda kerja, L panjang pembubutan muka, LA yaitu jarak start pahat, L besar yaitu panjang total pembubutan muka, dan F yaitu kecepatan pemakanan setiap milimeter per menit.
Ini merupakan ilustrasi gambar waktu pemesinan bubut muka. Yang terakhir yaitu waktu pengeboran pada mesin bubut. Waktu pengeboran pada prinsipnya sama dengan menghitung waktu pemesinan bubut rata dan bubut muka. Perbedaannya hanya terletak pada jarak start ujung mata bor. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa panjang total pengeboran adalah panjang pengeboran ditambah start awal mata bor, sehingga L ditambah 0,3D untuk nilai kecepatan pemakanan mengacu pada uraian sebelumnya. F sama dengan F dikali N. Untuk rumusnya yaitu waktu pengeboran sama dengan panjang pengeboran dibagi feet milimeter per menit. TM sama dengan L per F. L besar sama dengan L ditambah 0,3 mm. F sama dengan F dikali N. Baiklah teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai materi parameter pembubutan. Saya harap teman-teman dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun praktik nanti. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.